S49 Keraguan Sahila. Hati yang bahagia adalah salah satu warna hidup yang pasti dirasakan setiap insan, meskipun berbeda auranya, namun semua itu tak bisa disembunyikan. Sepulang dari Bali, Sahila menyibukkan diri dengan merapikan semua baju baby yang akan dibawa ke rumah Nisha. Revan hanya melihatnya sambil santai menikmati kopi hitamnya, karena Sahila tak mau kalau Revan ikut campur. Kelihatannya kamu terlalu sibuk, sampai kau melupakan aku, candanya sambil melingkarkan tangannya ke perut rata Sahila. Namun dengan cepat Sahila berbalik. Aku tidak akan melupakanmu sayang, lagi pula aku kan selalu ada di sampingmu, aku cuma nyiapin ini semua, ucapnya sambil menunjuk barang-barang yang sudah rapi. Sayang, hari ini Mas ada rapat penting, kamu ke rumah Nisha sama Pak Jono ya, atau enggak kamu tunggu Mas pulang aja. Mas, pekerjaan Mas itu sangat penting, meskipun aku nunggu Mas pulang nanti, Mas juga pasti capek, biar aku diantar Pak Jono saja, lagi pula aku kan cuma ke rumah Nisha. Masih dengan posisinya yang berpelukan. Ada sedikit tak tega dalam hati Revan untuk membiarkan Sahila pergi sendiri, karena kalau sudah menyangkut tentang bayi, pasti Sahila akan mengingat dirinya yang belum juga bisa mengandung. Dan itu sangat menyakitkan menurut Revan. Semua hartanya dan kasih sayangnya pun seperti tak bisa mengobati dan tak bisa membayar apa yang diinginkan Sahila. Revan meraup kedua pipi Sahila dan memandangnya begitu lekat. Mas bukan mengingatkan, tapi Mas hanya ingin meminta kamu, nanti kalau sampai rumah Nisha, Mas nggak mau ada air mata, dan Mas nggak mau kamu sedih, ataupun berpikir yang aneh. Kalau kamu ingin menangis, ingatlah dan yakinlah kalau kamu juga bisa seperti Nisha, kamu bisa menjadi seorang ibu. Ucapan Revan itu sangat serius membuat Sahila berbata dan mengangguk. Terima kasih, Mas selalu menjadi orang pertama yang selalu membuatku tersenyum. Aku pasti akan mengingat semua kata-kata Mas. Aku akan bahagia. Aku pasti bisa menjadi seorang ibu, ucap Sahila berusaha sekuat mungkin untuk tidak menitikkan air matanya. Setelah Revan berangkat ke kantor, dengan cepat Sahila juga turun dari kamarnya. Kakak ipar mau kemana? Dan itu apa? Tanya Ririn melihat Sahila begitu banyak membawa paper bag. Oh, ini aku mau ke rumah Nisha, yang aku ceritain kemarin, dia baru saja melahirkan, dan ini baju untuk anaknya. Apa kamu nggak ke rumah sakit? Tanya Sahila balik. Belum berangkat, bentar lagi, ucap Ririn santai. Setelah perjalanan beberapa menit, kini mobil Pak Jono sampai di depan rumah Doni dan Nisha. Sahila melihat rumah itu dari dalam mobil, entah apa yang dipikirkan. Sahila berjalan dengan pelan, namun pikirannya masih saja teringat kata-kata Revan. Kamu wanita yang sangat kuat, dulu suami kamu menyakitimu saja kamu kuat, kenapa sekarang hanya soal bayi kamu nggak kuat, ucapnya menguatkan diri sendiri. Sahila terus melangkahkan kakinya. Pagi Bi, Nisha-nya ada, ucap Sahila saat sang bibi membuka pintu. Ada non, silahkan masuk. Setelah Sahila masuk, Sahila tak sengaja melihat Doni yang sedang menggendong sang buah hati. Doni terlihat begitu senang, senyumnya menunjukkan sebuah pancaran kebahagiaan seorang ayah, sedangkan Nisha melihat Doni pun ikut tersenyum, melihat sang suami. Hai, ucap Nisha dari jauh membuat Sahila terbuyar dari lamunannya. Sahila mendekati Nisha dan juga Doni. Bertemu sang sahabat adalah momen yang menyenangkan, apalagi setelah berumah tangga, itu pun yang dialami Sahila saat ini, saling menanyakan kabar dan saling curhat satu sama lain, saling memberikan masukan dan saling menceritakan pengalaman yang berbeda dari pernikahan itu sudah biasa, namun kali ini ada yang berbeda saat Doni menanyakan pertanyaan yang membuat Sahila berubah total. Namanya siapa Nes? Keponakan onti cakep banget sih, ucapnya sambil mengambil alih bayinya dari tangan Doni. Panggil saja Baby Aldosa, namanya terlalu panjang. Sampai keluarga dari kampung juga bingung, jadi aku putuskan memberi tahu nama itu saja, ucap Nisha sedikit jengkel karena sang suami memberi nama yang terlalu panjang. Bener tuh Nes, untuk apa nama panjang, kalau yang dipanggil cuma sedikit,
lagian Baby Aldo pasti juga suka nama itu. Kalian ini memang gak ada bedanya ya, dari dulu sampai sekarang, tetap aja kompak, ucap Doni seketika mendengar kedua sahabat itu ngobrol. Oh iya Sa, kamu kapan? Kalian kan menikah sudah hampir setahun, masa ditunda terus sih, apa Revan gak pingin punya anak? Pertanyaan Doni kali ini bagaikan hantaman batu yang sangat besar untuk Sahila. Sahila tersenyum, namun dalam otaknya memikirkan jawaban apa yang akan diberikan untuk Doni, karena pertanyaan Doni kali ini sedikit membuat Mia gugup. Sahila mengangkat kedua bahunya, aku dan Mas Revan hanya ingin menikmati masa kami untuk berdua dulu, sebelum kami disibukkan anak, ucap Sahila seketika, karena hanya itu yang terlintas dalam pikirnya saat ini. Oh, tapi, bukankah Revan dari dulu sudah menginginkan anak? Aku pernah dengar kalau dia menikah dengan Kania, dia akan menyuruh Kania untuk berhenti bekerja dan menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus anaknya. Bahkan Revan juga pernah bilang tak akan menundanya, ucap Doni kembali mengingat kata-kata Revan yang selalu diluncurkan sewaktu mereka masih sama-sama bersama. Bahkan pertayanan Doni kali ini bagaikan runtuhan bukit, ingin rasanya Sahila lenyap dari muka bumi, untuk tidak mendengarkan apapun Yamge menyangkut tentang Revan. Bisa dibilang Sahila sangat egois, namun apa daya, karena posisinya seorang istri membuatnya hanya ingin memiliki Revan seutuhnya. Sahila hanya menjawab dengan senyuman kecilnya, mulutnya seakan terkunci, dan matanya merah, karena membendung air matanya, mengetahui kenyataan pahit itu. Apa memang sebenarnya Mas Revan begitu menginginkan seorang bayi, tapi kenapa dia menutupinya dariku, bahkan dia sering bilang padaku, kalau aku tidak boleh memikirkannya, tapi dia sendiri sempat bilang pada Kak Doni kalau dia ingin langsung mempunyai anak saat menikah dengan Kania. Atau jangan-jangan Mas Revan sudah membohongiku, apa dia memang tak menginginkan anak dariku, karena dia tidak mencintaiku, makanya dia sering menolak kalau aku ajak. Periksa, lagi-lagi, takdir macam apa ini ya Tuhan, kenapa engkau selalu saja memberi diriku ujian seberat ini, seakan engkau selalu mengutukku dengan semua masalah yang aku hadapi, batin Sahila menerka-nerka. Masih dalam diamnya sambil menggendong Baby Aldo yang sedikit membuatnya tenang, Sahila sedikit merasakan ada kedamaian pada wajah makhluk lemah di pangkuannya itu. Dalam perjalanan pulang, Sahila masih saja terngiang-ngiang dengan ucapan Doni, meski Revan sudah membuktikan cintanya berulang kali, namun Sahila masih saja sedikit resah, dalam hatinya ingin rasanya menjerit, agar seluruh dunia tahu apa isi hatinya sekarang, namun semua itu percuma. Pak, kita ke kantor Mas Revan, ucap Sahila. Sedangkan Pak Jono hanya mengangguk, mengiyakan nona mudanya. Setelah beberapa menit, Sahila sudah memasuki gedung pencakar langit itu, namun kali ini ada yang berbeda. Meskipun Sahila ramah menerima sapaan dari para karyawan, namun wajahnya tak bisa berbohong bahwa dalam hatinya begitu sedih, tak ada senyuman di wajahnya, membuat para karyawan bertanya-tanya. Sahila melihat ruangan Revan yang tertutup sedangkan Mike pun tak terlihat di ruangannya. Akhirnya Sahila memilih langsung masuk tanpa mengetuk pintu. Dan ternyata ruangan itu kosong, Sahila menaruh tas dan langsung duduk menunggu sang suami. Karena sedikit lama menunggu, akhirnya Sahila masuk ke kamar pribadi Revan. Sahila melihat-lihat apa isi dari kamar suaminya itu, bukan bermaksud lancang, hanya sekedar ingin tahu saja. Tanpa sengaja, Sahila melihat sebuah gaun yang begitu mewah di lemari tempat baju Revan, baju dengan desain yang sangat mahal, karena rasa ingin taunya Sahila mengambil dan membolak-balikkan baju itu. Ini sangat cantik dan mahal, tapi ini terlalu besar kalau untuk ukuranku, dan sepertinya ini sudah pernah terpakai, ucap Sahila penasaran, karena baju itu terlalu panjang, dan itu sama sekali tak pas untuk postur tubuhnya yang kecil. Karena pikirannya sedang sensitif, akhirnya Sahila teringat lagi dengan perkataan Doni. Apa ini baju Mbak Kania? Kenapa Mas Revan masih menyimpannya? Apa benar Mas Revan tidak benar-benar mencintaiku? Apa mungkin memang aku ini pelarian karena sakit hatinya? Dan yang sebenarnya Mas Revan masih mengharapkan Mbak Kania untuk kembali, tapi tidak.
Aku yakin Mas Revan sudah melupakan Mbak Kania, dan aku yakin, pasti Mas Revan sudah mencintaiku. Tapi ini apa, kalau memang Mas Revan sudah melupakan Mbak Kania pasti dia akan membuang semua kenangan tentang Mbak Kania, gumamnya. Namun Sahila tak bisa menahan air matanya yang sudah berada di pelupuk mata itu. Setelah mengembalikannya, dan hampir saja menutup pintunya, namun sebelum pintu lemari itu tertutup, tak sengaja mata Sahila melihat sepasang high heels. Kali ini Sahila hanya memegang benda itu, benda yang tak sesuai dengan dirinya, pasalnya Sahila tak pernah memakai sepatu setinggi itu. Sahila semakin yakin kalau itu semua adalah milik Kania, entah itu dibelikan Revan atau milik Kania sendiri, Sahila tak peduli, dalam hatinya saat ini hanya bisa merasakan betapa sakitnya saat tahu ada benda perempuan lain di dalam kamar suaminya. Sahila terduduk di bawah, karena tak kuat menahan tubuhnya yang berulang kali menerima kenyataan pahit. Dulu mungkin Sahila tak sesakit ini, karena Revan bukan suaminya, tapi kali ini Sahila benar-benar hancur. Di satu sisi, Sahila belum bisa sempurna untuk membahagiakan sang suami, dan di sisi lain, Sahila tahu bahwa masa lalu suaminya yang begitu mencintai Kania yang sekarang berstatus mantan istri. Setelah beberapa saat, Sahila mendengar ada suara pintu yang terbuka. Dengan sigap Sahila berdiri dan merapikan baju serta rambutnya. Sahila berjalan menuju pintu untuk keluar dari kamar itu. Namun langkahnya berhenti di depan pintu melihat sang suami yang sudah fokus dengan laptopnya. Maafkan aku Mas, karena sudah meragukanmu. Aku nggak tahu perasaan apa yang menyelimutiku saat ini, tapi tak bisa kupungkiri kalau saat ini aku cemburu. Meskipun kamu berulang kali bilang cinta padaku, tapi baju itu membuktikan bahwa kamu belum sepenuhnya melupakan mantan istrimu. Apakah aku harus berjuang untuk memilikimu, ataukah aku harus mundur melihatmu bersama orang lain, karena diriku yang tak sempurna ini? Lirih hati Sahila dengan memandang lekat Revan dari jauh. Sahila mengusap pipinya yang dipenuhi air mata dan mendekati Revan. Hai sayang, kamu di sini dari kapan? Ucap Revan terkejut melihat sang istri menghampirinya. Dengan cepat Revan menyambutnya dengan sebuah ciuman. Abis dari rumah Nesya aku langsung ke sini. Aku pikir kamu nggak sibuk, tapi aku salah. Kamu terlihat sangat sibuk. Lebih baik aku pulang saja, ucapnya sambil mengambil tasnya yang masih berada di sofa. Revan sedikit heran dengan perkataan Sahila yang begitu serius dan matanya yang sedikit sembab. Kamu kenapa lagi? Ucap Revan menarik tangan Sahila dari belakang saat Sahila berjalan menuju pintu. Dengan terpaksa Sahila menoleh melihat Revan. Aku nggak apa-apa, aku hanya capek saja, ucap Sahila masih dengan wajah datar. Revan menggeleng, dan semakin mendekat hingga memeluk tubuh Sahila. Aku suami kamu, meskipun kita belum setahun menikah, aku sudah tahu kalau kamu saat ini ada masalah. Bilang padaku, apa yang membuatmu sedih seperti ini, ucap Revan penuh harap, agar Sahila mau menjawabnya. Masih dalam keheningan, karena Sahila masih saja diam. Ingin rasanya dalam hatinya diluapkan, namun semua itu diurungkan karena takut akan salah taksir. Mas, apa nggak sebaiknya kita periksa lagi, dan kita ikuti program kehamilan, dan aku mau kali ini kamu menurutiku, kalau Ririn bilang kita masih sulit punya anak, aku mau program bayi tabung, ucap Sahila pelan tapi pasti. Dengan cepat Revan mengendurkan pelukannya dan melihat wajah Sahila. Tidak, aku tidak setuju, kalau untuk periksa Mas setuju, tapi untuk bayi tabung, maaf, Mas tidak setuju, meskipun Ririn bilang kalau kita nggak bisa punya anak, ucapnya dan langsung meninggalkan Sahila yang masih mematung. Kenapa? Apa kamu nggak mau punya anak dariku? Ucap Sahila seketika dengan ketus membuat Revan berdiri kembali dan menghampirinya.